Dengan kata lain, dukungan rakyat menjadi suatu hal yang utama dalam konteks roadmap atau peta jalan yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Ya. Dengan kata lain, rakyat harus tahu itu. Nah, dalam konteks yang tadi saya contohkan, mengapa MP3EI, kemudian RPJM, RPJMP gitu ya, itu pada akhirnya rakyat nggak tahu itu ada salahnya di mana itu. Roadmap yang dianggap roadmap oleh pemerintah, tapi itu kok tidak berjalan, tidak diketahui rakyatnya. Ya, itulah kekurangan kita. Kita bisa lihat, semua undang-undang bisa jalan, bisa diundangkan kapan saja pemerintah mau. Bisa di tengah protes, bisa di tengah pandemi, bisa. Marilah kita bersama bangkit dan bersatu untuk kembali ke Pancasila. Salam Pancasila, progresif revolusioner. Apa kabar Bung Ishak Rafiq? Baik, terima kasih Mas Nanang. Alhamdulillah. Dalam konteks roadmap ini, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita mengenal adanya MP3EI. Kemudian juga di era saat ini juga tentunya ada RPJM, ada RPJP. Apakah itu Anda tidak anggap sebagai roadmap, Bung Ishak? Ya, itu seperti roadmap. Iya. Seperti roadmap, seperti GBHN. Tapi siapa yang mengontrol, siapa yang membuatnya, dan apakah rakyat tahu apa yang akan dicapai? Karena mengetahui apa yang akan dicapai akan membuat orang mendukung itu kalau sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau kita ingin membuat negara ini makmur dalam 5 tahun, itu tidak ada di dalam RPJM dan lain sebagainya, atau MP3EI yang kita semua tidak tahu, tapi itu sesuatu yang dibuat oleh kalangan, oleh bagian dari pemerintah yang menurut saya sudah membacanya, itu lebih banyak mengarahkan untuk sebuah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tapi tidak merata kepada rakyat, sama saja dengan trickle down effect yang dulu. Dengan kata lain, roadmap itu jika memang ingin disebut sebagai roadmap dalam perspektif Anda, maka dia harus memenuhi syarat-syarat apa itu, Bung Ishak? Roadmap itu pertama dia harus diketahui semua rakyat. Dulu Cina 40 tahun yang lalu dia sudah punya rencana ke depan akan jadi apa Cina dalam 50 tahun ke depan. Dan rakyatnya dari petani tahu itu semua, dan itu didengungkan sehingga orang bekerja ke arah itu. Melalui mekanisme apa? Kalau dalam konteks Cina itu pada akhirnya seluruh rakyat memahami dan mengetahui tentang tujuan bangsanya. Kalau di Cina dia negeri lumayan tertutup tapi partai sangat efektif menyampaikan itu, sangat efektif setidak-tidaknya kepada orang-orang yang di lapis bawah. Bukan di lapis bawah, lapis bawah akan ikut karena sudah lama biasa mengikuti perintah. Itu yang dilakukan Cina. India sudah melakukan hal yang sama sekitar 20 tahun yang lalu. Ada yang menulis The Rise of India. Jadi dia juga punya rencana selama 20 tahun itu akan menjadi apa, dan sekarang kita melihat dengan rencananya itu India menjadi negara besar menyusul Cina. Cina menjadi negara besar yang sangat menentukan saat ini dengan cadangan devisa yang luar biasa di atas 5.000 triliun US dollar. Dengan kata lain, dukungan rakyat menjadi suatu hal yang utama dalam konteks roadmap atau peta jalan yang dimiliki oleh sebuah bangsa. Dengan kata lain, rakyat harus tahu itu. Nah, dalam konteks yang tadi saya contohkan, mengapa MP3EI, kemudian RPJM, RPJMP gitu ya, itu pada akhirnya rakyat nggak tahu itu ada salahnya di mana itu. Roadmap yang dianggap roadmap oleh pemerintah, tapi itu kok tidak berjalan,
tidak diketahui rakyatnya. Ya, itulah kekurangan kita. Sebenarnya kita punya sarana TV yang banyak, semua stasiun TV. Harusnya kalau itu memang menjadi rencana nasional, rencana pemerintah, dia bisa didengungkan lewat TV itu. Akan diberitahu rakyat ini bahwa ini loh yang akan kita capai. Dalam 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi seperti ini. Itu tidak dilakukan. Sehingga yang tahu siapa? Yang tahu adalah pengusaha. Nah, kalau yang tahu cuma pengusaha, mereka lah yang memanfaatkan semua regulasi dan lain-lain untuk bisnis mereka. Rakyat tetap terserak di bawah. Kalau memang tadi Anda contohkan bahwa roadmap itu sebagaimana gambaran apa yang dilakukan oleh Orde Baru terkait dengan GBHN gitu ya, maka sekarang ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah diamputasi kewenangan-kewenangannya, tentunya tidak lagi membuat GBHN kan. Nah, dalam konteks roadmap yang Anda usulkan gitu ya, untuk dijalankan gitu ya, maka produk hak hukum apa yang akan menjadi sebuah landasan atau menjadi ditempelkan gitu pada roadmap tersebut? Ya, ini menjadi dilematis ya sekarang, karena kita tidak punya MPR yang bisa membawa itu dan bisa memaksakannya kepada mandataris. Sekarang Presiden bukan lagi mandataris MPR, tapi dia dipilih langsung dan dia menjadi mandataris rakyat secara langsung. Dan karena rakyat tidak punya lembaga untuk mengontrol itu, ya, maka tidak ada yang mengontrol dan Presiden bisa berjalan sendiri dengan kabinetnya. Hal yang seperti ini tidak apa-apa sebetulnya. Presidensial kabinet ini, ya, itu kan pemerintahan kita ini karena presidensial itu stressing point-nya ada di presiden. Presiden boleh melakukan apa saja. Kemudian ada kamar kedua yaitu DPR. DPR itu sama dengan Senat di luar negeri, ya, dan wakil dari negara bagian di Amerika. Dan ini bisa mengontrol presiden. Dan ini DPR ini bisa kalau rakyat menghendaki dan kelihatan presiden menyimpang, dia bisa menghentikannya dan mengadakan pemilihan ulang. Di Indonesia mekanisme itu belum ada. Jadi apalagi apabila presiden seperti terlihat dalam 7 tahun terakhir ya, 7 tahun terakhir sangat kuat presiden kita Joko Widodo, ya, sehingga DPR itu kelihatan lunglai menghadapi kekuasaan eksekutif. Lunglai. Kita bisa lihat semua undang-undang bisa jalan, bisa diundangkan kapan saja pemerintah mau. Bisa di tengah protes, bisa di tengah pandemi, bisa ditandatangani di tengah malam dan lain sebagainya, semuanya bisa jalan dan DPR-nya mau. Mengapa mau? Ya, karena mereka berhasil dilunakkan, ya, lewat kata para pengamat ya, itu lewat ketua-ketua partai koalisi. Maka sekarang apabila undang-undang ini semuanya dijalankan sampai kepada undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang akhirnya dianggap ya dimentahkan MK sebagai inkonstitusional, ini bisa jalan selama ini. Masa begitu banyak anggota DPR 575 tidak tahu bahwa ini inkonstitusional dan berbahaya untuk masa depan bangsa, para pekerja kita dan lain-lain. Dengan kata lain, karena memang sudah lumpuhnya Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam konteks kewenangan membuat GBHN, maka cukup dengan undang-undang maksud Anda, atau dengan Perpu atau dengan Perpres, Bung Ishak, untuk menjalankan roadmap yang Anda maksudkan ini? Saya rasa saat ini cukup dengan undang-undang. Dengan undang-undang. Artinya inisiatif rakyat dan inisiatif DPR. dari DPR. DPR. Jadi dengan inisiatif DPR
dia bisa memanggil presiden untuk bersama-sama mengesahkan sebuah undang-undang yang isinya adalah roadmap masa depan Indonesia. RUU Roadmap Masa Depan Indonesia, mungkin seperti Iya. itu ya, Bung Ishak ya. Oke, para pemirsa, terkait dengan isi dari buku ini, setidak-tidaknya saya akan memberikan sebuah clue yang kita akan elaborasi pada kesempatan kali ini juga. Setidak-tidaknya ada 6 opsi yang ditawarkan oleh Bung Ishak terkait dengan roadmap yang dia inginkan atau dia ingin desakkan sehingga menjadi sebuah kebijakan nasional yang pada akhirnya punya implikasi, diharapkan punya implikasi luas terhadap perbaikan kondisi bangsa gitu ya. Itu yang pertama adalah opsinya adalah menjadi beban dunia. Kemudian yang kedua adalah menjadi lumbung pangan dunia. Kemudian C, menjadi negara paling makmur di Asia. Kemudian yang keempat, menjadi negara yang terbebas dari hutang. Kemudian E, menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Kemudian yang keenam adalah menjadi pusat sumber daya manusia dunia, bidang pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, serta industri pengolahan. Yang menjadi pertanyaan saya, ini kenapa ya? Kok yang pertama itu menjadi beban dunia? Opsi pertamanya, Bung Ishak, bisa Anda ceritakan latar belakang tentang opsi ini?